Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak I Ketut Sunarwijaya SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntan, dan yang saya banggakan, seluruh rekan-rekan mahasiswa yang menyaksikan video ini. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Niketut Indah Ulandari, nomor absen 20, selaku moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya, Dayana Putri Setiawan, absen 2, selaku pemateri kedua. Adapun submateri pembahasan yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini yaitu terdiri dari yang pertama, makna laporan keuangan, kemudian yang kedua ada pengambilan keputusan etis dari laporan keuangan, dan yang terakhir kita membahas artikel penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke pembahasan materi yang pertama, yang dibawakan oleh saya sendiri. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pemilik perusahaan atau biasa yang disebut dengan pemegang saham dan yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti investor, kreditor, dan lain-lain dalam suatu periode tertentu. Nah, laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan neraca bertugas menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu di mana penutupan buku dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal ataupun tahun kalender. Nah, laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi berisi informasi tentang keuntungan dan kerugian perusahaan yang ditentukan dengan cara menambah semua pendapatan perusahaan dan menguranginya dengan semua total biaya operasional dan non-operasional perusahaan. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal adalah jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, laporan ini disusun setelah neraca lajur dan laporan laba rugi. Karena sumber data laporan ini terkait dengan laba bersih atau rugi yang bersih yang berhasil dari laporan laba rugi perusahaan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan ini memberikan informasi atas sumber dan penggunaan uang kas pada suatu periode. Nah, dalam laporan arus kas, aktivitas-aktivitas dalam perubahan kas dibagi menjadi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Laporan ini memberikan penjelasan lebih rinci terkait tentang berbagai aspek yang tidak diuraikan secara mendetail dalam laporan keuangan utama. Nah, laporan keuangan disusun karena diperlukan untuk mengukur hasil dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan ini pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga laporan keuangan memegang peranan luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Nah, makna laporan keuangan sangat penting karena memberikan gambaran tentang kesehatan finansial dan kinerja bisnis entitas tersebut kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Laporan keuangan juga digunakan untuk mengukur kinerja manajemen, membuat keputusan investasi, dan mengevaluasi kondisi keuangan suatu perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan dapat dianggap sebagai cerminan dari aktivitas dan kondisi keuangan suatu entitas. Materi yang kedua yaitu mengenai pengambilan keputusan etis dalam laporan keuangan.
Nah, pengambilan keputusan etis dalam konteks laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan transparansi, kepatuhan, dan integritas terhadap prinsip-prinsip etika dalam praktek akuntansi. Nah, pada proses ini melibatkan sejumlah faktor yang mempengaruhi bagaimana seorang akuntan mengambil keputusan, baik dalam penyusunan laporan keuangan maupun dalam tindakan lain yang berdampak pada informasi keuangan perusahaan. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam konteks laporan keuangan. Yang pertama ada faktor situasional. Nah, pada faktor ini berfokus pada kondisi dan konteks kerja di mana seorang akuntan beroperasi, lingkungan kerja yang menantang, dan tekanan dari atasan maupun rekan kerja dapat mempengaruhi akuntan untuk membuat keputusan yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip etika. Oleh karena itu, penting bagi seorang akuntan untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang etika profesi dan berkomitmen untuk menjaga integritas mereka. Nah, ini akan membantu mereka dalam membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab yang pada akhirnya akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Yang kedua ada kode etik. Seorang akuntan berpegang pada kode etik profesi akuntansi. Kode etik ini memberikan arahan mengenai standar perilaku yang harus dipatuhi termasuk dalam hal penyusunan dan pelaporan keuangan. Dalam kode etik terdapat prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, dan transparansi yang harus ditaati oleh seorang akuntan. Yang ketiga ada faktor individual. Nah, faktor ini merujuk pada karakteristik dan pendirian individu seorang akuntan. Pentingnya kecerdasan emosional terletak pada kemampuan akuntan untuk memahami dan mengendalikan emosi mereka sendiri dan orang lain di tempat kerja. Selain itu, motivasi memiliki peran kunci dalam menentukan apakah seorang akuntan akan memilih untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Nah, motivasi yang kuat akan mendorong seorang akuntan untuk mematuhi standar etika dalam pekerjaannya. Kemampuan untuk menjaga independensi sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Selanjutnya ada filosofi etis. Seorang akuntan yang menganut filosofi etis dapat dipengaruhi dalam cara mereka mempertimbangkan nilai-nilai etis saat membuat keputusan. Filosofi etis merujuk pada pandangan atau nilai-nilai yang menjadi landasan dalam mengevaluasi baik buruknya suatu tindakan. Tingkat kepedulian seorang terhadap etika juga dapat mempengaruhi seberapa jauh mereka mempertimbangkan nilai-nilai etis dalam proses pengambilan keputusan. Walaupun sudah diakui bahwa pengambilan keputusan berdasarkan etika sangat penting, namun penerapannya di Indonesia masih sangat kurang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya tambahan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya etika dalam praktik akuntansi. Hal ini bisa dicapai melalui pelatihan profesional, penerapan kode etik yang ketat, dan mendorong budaya organisasi untuk mendukung integritas dan transparansi dalam pengelolaan informasi keuangan. Dengan cara ini, perusahaan diharapkan dapat memastikan bahwa etika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan mereka, dan pada akhirnya akan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi terakhir akan dibawakan oleh rekan saya Dayana. Untuk rekan Dayana dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya tentang artikel penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di sini kelompok kami mengambil artikel penelitian dengan judul Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Investasi pada PT Bank Sulut Manado yang ditulis oleh Gerald David Roring pada tahun 2013. Pendahuluannya, informasi akuntansi dibutuhkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi untuk menyusun rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Informasi akuntansi manajemen sangat bermanfaat bagi manajemen, terutama pada tahap penganalisaan,
konsekuensi tiap alternatif tindakan yang digunakan dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan memilih alternatif yang terbaik di antara alternatif tindakan yang dipertimbangkan. Perkembangan perusahaan memiliki konsekuensi membawa perubahan, seperti bertambah produk dan jasa yang ditawarkan dan dipasarkan, bertambahnya langganan, bertambahnya pegawai, bertambahnya dana yang diperlukan untuk modal kerja dan investasi. Selanjutnya ada investasi. Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan menyatakan suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Contohnya seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pola kegiatan ekonomi suatu negara. Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan menyatakan suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pola kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan dividen, atau bahkan penambahan dividen. Hasil penelitian dan pembahasan. Informasi akuntansi manajemen memberikan manfaat bagi akuntansi atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado, sehingga memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengawasan. Oleh karena itu, umpan balik akan cepat diterima dan pimpinan perusahaan dapat segera mengambil keputusan yang tepat, praktis, dan rasional sehingga pelaksanaan keputusan-keputusan investasi akan lebih efisien dan efektif. Perkembangan praktek akuntansi manajemen ini lebih didasarkan atas logika dan pengalaman dan bukan atas dasar diterima tidaknya secara umum dan tidak adanya organisasi yang berwenang dalam mengatur sanksi bagi yang menolak untuk menggunakan praktek-praktek akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen ini sangat diperlukan di Bank Sulut khususnya untuk membantu pihak internal di dalam pengambilan keputusan investasi. Karena informasi akuntansi manajemen ini menyangkut masa yang akan datang yang digunakan untuk mengambil keputusan dan akuntansi manajemen juga bermanfaat untuk memastikan setiap bagian perusahaan berfungsi dengan efektivitas yang maksimal. Pengambilan keputusan yaitu keputusan mengenai investasi gedung pada PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado tidak hanya mempertimbangkan faktor-faktor moneter, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor non-moneter, di mana faktor-faktor ini sebagai masukan dalam menentukan alternatif mana yang terbaik di antara alternatif yang tersedia. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, rekan Dayana, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, itu tadi pemaparan materi yang telah kelompok 9 sampaikan mengenai etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jika dari rekan-rekan memiliki pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Dan jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.